Halo semuanya, akhirnya aku bikin video lagi. BTW sekarang aku sudah memasuki semester 3. Dan seperti di judulnya, aku mau bikin video testimoni kayak yang video sebelumnya itu. Sekarang testimoni kuliah di Magister Sastra UGM part 2 alias semester 2. BTW ini backgroundnya kayak gini, nggak apa-apa ya. Ini ada sekumpulan tas koper bla 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 bla, kipas angin rusak, dan juga galon. Ini pemandangan ala anak kos. Oke, langsung saja. Di semester 2 kemarin itu cukup baik, lumayan seru, dan nilaiku juga stabil kayak yang semester 1 kemarin. Ya gitulah, kayak dari nilai nggak ada perubahan-perubahan yang kayak gimana, rata-rata lah pokoknya. Nah, terus di semester 2 ini aku udah bisa ambil mata kuliah wajib peminatan. Jadi kan aku kan peminatannya itu sastra Jawa. Dan mata kuliah sastra Jawa peminatan ini ada 2, yaitu sastra lama dan juga pernaskahan Jawa. Jadi 2 matkul itu harus diambil gitu. Terus selain itu ada, pokoknya aku semester 2 ini aku ambil 8 matkul, yaitu pernaskahan Jawa, sastra lama. Terus matkul umum lainnya itu ada narratologi, filologi, kritik sastra, sastra anak Indonesia, feminisme, paradigma dan metode ilmu sastra. Tuh, total ada 8. Semuanya sama kayak yang semester 1 kemarin, cukup asik, dan dosennya juga gini semuanya. Apalagi dosen yang di pernaskahan Jawa. Sebenarnya aku sendiri itu nggak terlalu paham tentang materi pernaskahan ini. Kalian kalau belum tahu, jadi mata kuliah pernaskahan Jawa ini kami itu mempelajari naskah kuno gitu, manuskrip Jawa. Nah, itu sebenarnya waktu di S1 kemarin itu adalah mata kuliah yang sangat aku nggak suka. Soalnya pelajarannya pusing, kayak kita harus datang ke museum buat nyari naskah kunonya, terus diteliti. Kan itu kan pakai aksara Jawa kan, dan bahasanya itu masih bahasa Jawa yang lama, jadinya harus ditranslate. Terus ini bahasanya juga dialih bahasa ke bahasa Indonesia, terus baru diteliti ini isinya apa gitu. Pusing. Cuma dosennya seru bingit, sumpah. Dari semua dosen bukan di UGM, maksudnya dari semua dosen di semester 2 ini, dosen pernaskahan Jawaku itu yang paling mantep. Nah, Bu dosen ini kan pernaskahan Jawa ini kelasnya di semester ini tuh cuma ada 2 orang, aku sama temanku 1. Pokoknya yang ambil peminatan Jawa itu cuma 2 orang itu. Nah, temanku yang 1 ini dia tuh udah expert, udah yang makanan sehari-hari lah, naskah Jawa itu dia udah top lah. Nah, sedangkan aku kayak gini ya, aku cuma tahu yang dasar-dasarnya aja. Jadi dosennya itu tahu, tiap pertemuan itu aku selalu diginiin, Mbak Meratus, yang semangat ya, jangan patah semangat, jangan minder pokoknya sama Mbak itu yang itu. Terus kayak tiap pertemuan pokoknya dikit semangat ya Mbak, semangat gitu. Jadi kayak seneng banget aku sebenarnya. Pelajarannya itu seru, tapi karena membahas tentang naskah yang dari awal aku udah kayak
menyerah gitu. Tapi karena dosennya baik banget, friendly, dan apa ya, nggak beda-bedain mahasiswa, jadinya aku kayak berangkat itu seneng, mau ikut matkul itu seneng, padahal aku juga nol gitu sama pelajarannya. Terus ngasih nilainya juga adil banget si temanku itu, karena dia udah expert ya, udah dia mungkin dapat hal apa. Nah aku karena masih newbie ya, nilainya disesuaikan gitu, adil dan friendly dan wow, pokoknya wow. Untuk ujian kayak UTS, UAS itu sama kayak semester lalu, masih sistemnya bikin satu artikel, satu matkul gitu. Oh cuma yang mata kuliah filologi, sumpah ini kayak kok ada UAS kayak gini. Jadi waktu itu filologi ini berhubungan sama pernaskahan itu juga kan. Jadi kebetulan di kelasku itu lumayan banyak yang ngambil filologi, 10 apa 12 gitu, lupa aku. Pokoknya waktu itu di kelas dosenku lagi cerita tentang naskah yang membahas tentang makanan gitu. Terus dibahas, terus ternyata dosenku pernah bikin penelitian dari resep-resep yang ada di naskah kuno. Terus entah waktu itu nyeletuk lah, kita kalau UASnya bikin pameran makanan gimana gitu dosennya. Terus kayak wah seru juga. Akhirnya waktu UAS udah itu kita bikin kelompok. Kebetulan aku kelompoknya ada 3 orang, aku sastra Jawa sama 2 ini temanku, mereka sastra Arab. Jadinya kayak mau bikin apa ya. Nah kebetulan temanku yang satu itu usul ide, dia ada manuskrip Arab gitu, isinya tentang buku resep makanan. Terus ya udah kita kelompokan masak makanan Arab, namanya itu katayif. Posternya masih ada itu, ntar aku kasih. Namanya itu katayif, itu kayak sejenis roti manis gitu, dalamnya ada isian kacang almond dan lain-lain, sirup gula gitu, manis, enak. Terus ya udah gitu kita UASnya masa itu. Terus pas hari H kita bikin kayak bazar gitu, ada kelompok lain juga. Kelompok lain ada yang nampilin sablon kaos, terus ada batik juga, makanan juga ada, yang lainnya gitu. Keren sumpah. Pokoknya dari semua UAS yang ada di semester 2 ini, UAS filologi yang paling capek soalnya masak gitu, dan paling seru sih, seru. Soalnya nggak bikin artikel. Di semester 2 ini aku udah mulai nyicil bikin artikel buat ini ya, syarat kelulusan. Soalnya syaratnya itu harus nerbitin 1 artikel di jurnal ilmiah gitu. Aku ambilnya artikel dari mata kuliah sastra anak. SKS-nya kemarin itu diinfoin kalau angkatanku itu antara 45 sampai 50 SKS. Sedangkan sampai semester 2 ini aku udah ngitung SKS-ku itu ada 36 apa 35 gitu. Nah itu tinggal ditambahin sempro sama tesis, udah tuh 46 apa kalau nggak salah, 7 ya sekitar segitulah. Jadi nanti di semester 3 itu aku cuma ambil sempro sama tesis, jadi udah nggak ambil matkul lagi dan fokus ke situ gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja, nggak ada yang
apa yang baru, cuma kuliah ke kampus, terus ke kos, habis itu ke perpus. Oh ya, di semester 2 ini aku lagi sering pergi ke museum, nyari-nyari naskah buat tesis. Soalnya tesisku bakalan membahas tentang naskah kuno, tapi aku bingung ininya yang cetak apa yang tulisan itu, manuskrip. Soalnya kalau yang tulisan aku agak kesusahan buat membaca, tapi kalau yang cetak ya udah nggak apa-apa. Nah, aku pengennya yang cetak, nanti aku pilih gitulah pokoknya. Jadi ya udah, sekian testimoni di semester 2. Tunggu testimoninya lagi di akhir semester 3 setelah aku ngerjain tesis. Bismillah. Yeay. Masa kuliah S2 cuma setahun setengah? Rugi gak sih? Maksudnya kayak aku dari dulu itu pengen banget kuliah di Jogja, tapi sekalinya kuliah di Jogja cuma 1,5 tahun. Tapi nggak boleh lama-lama sih ya, soalnya aku jalur reguler. Dadah, makasih udah nonton, bye bye.